الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والتقوى حق التقوى أن الشخص لا يخلف الميعاد، لأن إخلاف الموعد من صفات المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث ذكر منها إذا وعد أخلف. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bersyukur dan memanjatkan puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang berhak untuk dipuji karena kesempurnaan zat dan sifatnya, kesempurnaan nama-nama yang dia miliki dari Asmaul Husna. Dan Allah juga dipuji karena anugerahnya yang begitu besar pada kita sebagai hamba. Maka sudah sepantasnya lah kita sebagai ucapan terima kasih kita kepada Allah, kita puji dan bersyukur atas nikmat. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan menambah ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling menepati janjinya. Maka dakwahnya diterima di masyarakatnya secara fitrah, secara watak dan tabiat atau karakter. Orang yang berusaha menepati janjinya pasti dicintai oleh orang lain. Dan ini insya Allah akan menjadi judul kajian kita sebenarnya, tentang bagaimana seorang penuntut ilmu di tengah-tengah masyarakatnya. Lanjutan bagian yang kedua sekarang. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan 2 poin kiat-kiat supaya seorang penuntut ilmu, seorang pendakwah itu diterima di masyarakatnya. Yang pertama karena kesucian hatinya, salamatul qalb. Yang kedua, qadha hawaijin nas, berusaha untuk membantu memenuhi kebutuhan orang lain. Ini yang kita sebut juga dengan syafaat. Namun sebelum kita lanjutkan yang ketiga yang menjadi judul kajian kita malam ini, ada baiknya karena pada akhir pengajian kita yang lalu saya mendapat masukan, ada yang bertanya-tanya, syafaat, apa itu syafaat? Jadi masih rancu, ada yang belum paham sekali tentang syafaat. Kebanyakan orang mengira syafaat itu hanya berlaku nanti di yaumil qiyamah, seperti syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ini umum, yaitu usaha untuk membantu orang lain dengan ketokohan kita, dengan nama baik kita, dengan kedudukan dan status sosial yang kita miliki. Itu namanya syafaat. Secara bahasa syafaat itu artinya penggenapan. Asy-syuf'ah, asy-syafa' itu genap, lawan dari witir. Wasy-syaf'i wal watr. Allah bersumpah dengan yang genap dan yang ganjil. Syafaat berarti usaha menggenapkan sesuatu yang kurang. Orang sedang ngurus sesuatu administrasi atau urusan ya di sebuah kantor, lalu kita berusaha untuk membantu orang tersebut. Seharusnya harus atau kurang ini, tapi karena nama baik kita, kita menjamin misalnya, Pak tolong ini diurus walaupun belum lengkap ini dan seterusnya, saya yang akan menanggungnya. Ini adalah syafaat dan itu boleh dalam agama kita.
Pada pertemuan yang lalu kita sudah mencontohkan beberapa athar atau riwayat dari para ulama bagaimana mereka begitu semangatnya melakukan syafaat. Dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya syafaat itu tidak hanya berlaku di yaumil qiyamah, pada hari kiamat saja, adalah hadis beliau, isfa'u tu'jaru. Berilah syafaat, kalian akan diberi pahala. Dan salah satu faedah atau manfaat dari hadis tersebut sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa walaupun kita sudah berusaha untuk memberikan syafaat tapi kok tidak berhasil, pahala dari Allah itu tetap akan kita dapatkan insyaallah. Karena hadis tersebut berisi anjuran, motivasi untuk berusaha membantu orang lain walaupun bukan berupa materi, tetapi ketokohan kita, nama baik kita, dalam rangka untuk agar orang lain hajatnya terpenuhi. Ini namanya syafaat. Dengan adanya kita, maka urusan orang lain jadi genap, jadi sempurna. Itulah syafaat. Sebelum kita lanjutkan, kita seperti yang sudah kami sampaikan, bahwasanya banyak syair-syair yang disampaikan oleh beliau, penulis kitab panduan kita, Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah ta'ala, tentang pemenuhan kebutuhan orang lain atau tentang anjuran untuk memberikan syafaat. Satu syair sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, kita lanjutkan. Wa qaulul akhar, penyair yang lain berkata, innal hawaija rubbama azra biha indal ladzi qudiyat lahu ta'jiluha. Sesungguhnya kebutuhan itu kalau ditunda pertolongan kita untuk menyelesaikan kebutuhan tadi, orang yang memiliki kebutuhan itu akan merasa kurang penghargaannya. Kenapa? Karena tertunda. Pada saat dia sangat-sangat membutuhkan, itulah seharusnya kita berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau sudah lewat waktunya, maka azra biha. Azra ini maknanya qassara, berkurang rasa penghargaannya. Maka kata syair atau penyairnya, fa idza qadaita li sahibin laka hajatan fa'lam bi anna tamamaha ta'jiluha. Maka apabila engkau ingin menunaikan hajat saudaramu, membantu memenuhi kebutuhan saudaramu, maka ketahuilah bahwasanya kesempurnaan dalam membantu orang lain itu adalah menyegerakannya. Ta'jiluha. Jangan takjil, tapi ta'jil. Beda ya antara hamzah dan ain. Makanya nanti ketika Ramadan itu menyegerakan berbuka puasa istilahnya ta'jil. Pakai ain, bukan pakai hamzah, bukan takjil. Apalagi pakai ka, takjil gitu ya. Sudah beda artinya Bapak Ibu sekalian. Ta'jil. Wa qaulul akhar, penyair yang lain mengatakan, la tamna'anna yadal ma'rufi an ahadin ma dumta muqtadiran wal 'aisyu jannatu. Janganlah kau cegah tangan-tangan baik dari seorang pun, ma dumta muqtadiran, selama kamu mampu, wal 'aisyu jannatu, dan kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan di surga. Masya Allah, syair itu banyak hikmahnya. Qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum wa 'asha qaumun wa hum fin nasi amwatu. Sungguh telah banyak orang yang meninggal dunia tapi tidak mati kemuliaan mereka. Namun sebaliknya, banyak orang yang masih hidup tetapi dia di tengah-tengah manusia seperti amwat, seperti orang yang sudah mati, meninggal, tidak peka lagi dengan kebutuhan orang lain. Sudah tidak ada rasa untuk merasa punya beban, punya tanggung jawab untuk memperhatikan tetangga. Sudah hilang rasa itu, maka ketahuilah, asya qaumun wa hum fin nasi amwatu. Seakan-akan sudah mati. Wa qaulu Hasan bin Sahal, seorang ulama
di antara murid-muridnya Imam Ahmad, Al-Hasan ibn Sahal. Beliau mengatakan dalam sebuah kalimat yang bersajak atau syair, furidat alayya zakatu ma malakat yadi, telah diwajibkan atasku zakat apa yang aku miliki, wa zakatu jahi an u'ina wa ashfa'a, dan zakat kedudukanku, status sosialku, ketokohanku adalah aku membantu orang lain dan memberikan syafaat. Fa idza malakta fajud fa in lam tastati', maka kalau engkau mampu, maka bersungguh-sungguhlah dalam memberi bantuan untuk orang lain, memberikan syafaat. Kalau engkau tidak mampu, fajhad biwus'ika kullihi an tanfa'a, maka usahakanlah semaksimal kemampuanmu untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dan ini kita telah mendapatkan faidah bahwasanya seorang muslim itu imma mustafid atau mufid. Seorang muslim berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau tidak mampu, maka bisa mendapatkan manfaat dari orang lain. Jangan menyebabkan kerusakan pada orang lain, jangan menjadi sampah masyarakat. Ini prinsip seorang muslim. Wa khairu min qawli syair, wa khairun min qawli syair, kata beliau, dan yang lebih baik dari perkataan para penyair tadi, qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah SAW juga telah pernah bersabda, muraghiban fi muawadatin nas wa qada'i hawaijihim, dalam rangka memotivasi agar orang itu berusaha untuk membantu orang lain dan memenuhi kebutuhan orang lain. Kama fi sahih Muslim, sebagaimana yang diriwayatkan dalam sahih Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwasanya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang membantu seorang mukmin dalam menyelesaikan persoalannya di antara persoalan-persoalan dunianya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan membantu kesulitannya nanti di hari kiamat. Kesulitan di hari kiamat itu lebih dahsyat. Maka agar Allah mau membantu dan memudahkan urusan kita nanti di hari akhir, sekaranglah kita bersemangat untuk membantu orang lain, membantu saudara kita. Wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan orang yang kesusahan, misalnya memberikan waktu, memanjangkan pinjaman, ya, memanjangkan waktu untuk melunasi hutang, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, barang siapa yang menutupi aib saudaranya muslim di dunia, maka Allah akan menutup aibnya dunia akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, dan Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya yang lain. Ini sudah kita sampaikan ketika musibah yang menimpa saudara-saudara kita yang di Cianjur, kemudian Sukabumi, kemudian yang sekitarnya, dan yang lain-lain, dimanapun tempat di mana kaum muslimin berada, ketika mereka tertimpa musibah, kesusahan, kita berusaha untuk membantu mereka sedapat mungkin. Selesai pembahasan tentang syafaat. Jadi dua sudah kita sampaikan supaya kita diterima dakwahnya di masyarakat. Seorang penuntut ilmu itu harus suci hatinya, berusaha untuk membersihkan hati dari kotoran-kotoran atau penyakit hati. Yang kedua, berusaha untuk membantu orang lain. Yang ketiga, al-hadharu min ikhlafil wa'd, berhati-hati untuk tidak ingkar janji. Kebanyakan masalah
yang kita temui di masyarakat kita yang menyebabkan kita itu kurang bisa diterima, apalagi kita yang sudah bertitel atau berstatus sebagai penuntut ilmu, orang alim, kok ingkar janji? Maka ini suatu hal yang tidak bisa diterima. Kalau orang awam, orang yang kurang ilmunya, barangkali bisalah dimaklumi. Kenapa ingkar janji? Karena mungkin belum tahu bahaya atau akibat buruk dari ingkar janji. Tapi bagi yang sudah paham, bagi yang sudah ngaji, kok masih ingkar janji? Ini adalah suatu hal yang tercela. Maka supaya kita bisa diterima di tengah-tengah masyarakat kita, berusaha untuk menepati janji. Ini kunci pokok. Kata beliau Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah, madahallahul mufina bi'ahdihim. Allah memuji orang-orang yang berusaha menepati janjinya. Bal madaha bidzalika anbiya'ahu wa rusulahu alaihimussalam. Bahkan Allah memuji dengan sifat tersebut para nabi dan rasulnya. Kama qala ta'ala an Ismail alaihi salam, sebagaimana Allah berfirman tentang Nabi Ismail, kana sadiqal wa'd. Dalam surat Maryam Allah ceritakan tentang Nabi Ismail, wadhkur fil kitabi Ismail, dan ingatlah tentang Nabi Ismail dalam Al-Quran. Salah satu sifatnya yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Nabi Ismail adalah sosok yang selalu menepati janji. Kana sadiqal wa'd. Dia selalu menepati janji. Wa'adda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ikhlafal wa'di sifatan min sifatin nifaq. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggolongkan ingkar janji sebagai salah satu sifat dari sifat-sifat kemunafikan. Hati-hati. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sabdanya, thalathun man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ada 3 ciri barang siapa yang terdapat di dalamnya ciri-ciri tersebut, maka dia tergolong kepada orang-orang munafik yang benar-benar munafik. Kalau 3-tiganya itu terpenuhi. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna. Adapun kalau cuma salah satu dari 3 karakter ada pada diri seseorang, kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha, maka di dalam dirinya ada ciri-ciri kemunafikan. Jadi belum dikatakan munafik tulen kalau belum terpenuhi 3 hal ini. Hanya salah satu atau kurang dari 3, maka hanya bisa dikatakan di dalam dirinya ada alamat munafik sampai dia meninggalkannya. Yang pertama, idza haddatsa kadzab. Apabila dia berkata-kata, dia berdusta. Selalu dusta omongannya, nggak ada yang benar, selalu memfitnah. Berita dia buat-buat yang tidak ada dasar atau dalilnya, seakan-akan nyata atau fakta, padahal bukan. Ya, contohnya bagi yang sampai sekarang masih mengedarkan foto Imam Muhammad bin Abdul Wahhab yang disebut-sebut sebagai tokoh Wahabi, ya, fotonya ada duduk bersama dengan salah satu jenderal Inggris. Terus ini tokoh Wahabi, ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini fotonya. Ini adalah bohong. Kapan kamera itu ada? Kapan foto itu pertama sekali ada? Dan kapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hidup? Di zaman beliau belum ada kamera. Lalu bagaimana bisa diciptakan gambar
atau foto Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, padahal pada saat itu belum ada kamera, karena bukan lukisan. Gambar beliau itu, foto beliau itu bukan lukisan tapi foto, dokumennya ada. Dan ini yang dijadikan sebagai landasan orang-orang yang membenci akidah atau membenci dakwah tauhid dan dakwah sunnah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermadzhab Hambali. Beliau bukanlah yang pertama sekali sebagai tokoh pembaharu. Bahkan beliau tokoh inspiratif di balik tokoh-tokoh kaum muslimin di negeri kita yang menyerukan pembaharuan atau tajdid, ya, seperti Syekh Ahmad Dahlan dan Syekh Hashim Asy'ari rahimahumallah dan ulama-ulama yang lainnya. Mereka belajar dari keilmuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, terinspirasi. Jadi fitnah atau berita bohong bahwasanya gambar atau foto Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seperti yang beredar di media sosial atau internet itu tidak benar, bohong. Jangan sampai kita termasuk dalam ciri-ciri kemunafikan. Idza haddatsa kadzab. Kalau ngomong dusta. Kalau sudah dinyatakan kalau itu bohong, maka jangan kita sebarluaskan lagi, ya. Kemudian yang kedua, wa idza wa'ada akhlaf. Nah, ini dia bab kita pada malam ini. Apabila berjanji maka dia ingkari. Wa'ad itu janji, termasuk appointment, janjian melaksanakan suatu acara atau suatu kegiatan. Ini yang sering kami garis bawahi dan kami beri contoh di dalam kajian-kajian kami, dan sekaligus ini menjadi autokritik kepada kami para duat, orang-orang yang berdakwah, yang mengadakan pengajian, khususnya kajian-kajian besar, kajian-kajian umum, kajian tabligh akbar. Ketika kita sudah berjanji akan memulai acara pengajian jam 9, kenapa kita tidak berusaha untuk memulainya jam 9 walaupun ustadznya belum datang? Ustadz, inti acaranya kan pengajian, betul, tetapi ustadznya belum datang karena sesuatu dan lain hal, ada uzur, tetapi panitia sudah ada. Ini masalahnya panitia pun datangnya jam 9:30. Kasihan jamaahnya. Jadi kalau memang kita ingin menyelenggarakannya jam 9:30, ya bilang di pengumuman atau di poster kajian 9:30, supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang dikecam oleh Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang munafik. Kita sangat tidak menginginkan kalau ada orang yang mengatakan kepada kita, hei munafik. Tetapi sesungguhnya kita sendiri yang melaksanakan ciri-ciri kemunafikan. Janjian ketemu, yuk ngopi jam habis isya ya. Ya, habis isya. Ini kan satu frase yang sangat-sangat luas ya. Habis isya, orang-orang pada tahu habis sholat isya. Ternyata kita habis isya jam 7:30 atau jam 8 kurang seperempat misalnya. Kalau jam 8 ngopinya masih oke lah. Tapi ini datang jam 10. Kan habis isya. Itu bukan habis isya lagi, ya. Yang seperti ini jangan menjadi ciri khas kita lah. Sebagai penuntut ilmu, malu. Insya Allah ya, saya pinjam 1 juta bulan depan, insya Allah pas gajian saya bayar. Ternyata 2 bulan gaji
atau 3 bulan gaji nggak kadung membayar. Ada saja alasannya. Kalau memang belum mampu atau belum bisa bulan depan, kenapa harus memaksakan diri untuk berjanji? Nah, terkadang penyakit kita yang lain adalah menjadikan tameng insya Allah. Sehingga orang-orang kalau sudah dikatakan insya Allah, wah ini pasti ingkar janji. Ini double kesalahannya ya. Sudah ingkar janji, kemudian menggunakan penisbatan kepada Allah sesuatu yang kita berusaha untuk melegalkan ingkar janji tersebut. Ini nggak baik. Dan kita jangan sampai mengaitkan antara ingkar janjinya seseorang dengan kata-kata insya Allah. Nggak ada hubungannya. Insya Allah adalah sebuah kata yang harus kita ucapkan ketika kita ingin melakukan sesuatu fil mustaqbal, pada saat yang akan datang, di waktu mendatang. Itu harus sebagai bukti akidah atau keyakinan kita, kita beriman kepada takdir Allah. Artinya apa yang kita inginkan itu tidak akan terjadi kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Makanya kita katakan jika dikehendaki Allah, insya Allah. Gitu ya. Jangan sampai kita mengaitkan, oh kalau sudah insya Allah berarti ini pasti ingkar janji ini. Itu juga keliru. Karena ketika kita mengatakan sesuatu yang belum kita lakukan, maka wajib harus kita gandengkan dengan masyiatullah. Itu konsekuensi ya, itu konsekuensi dan memang harus disampaikan. Dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan oh orang ini akan bakal mengingkari janjinya karena sudah mengatakan insya Allah. Justru salah ketika orang itu tidak mengatakan insya Allah. Sudah enggak insya Allah, ingkar janji lagi, lebih parah lagi ya. Jadi ciri yang kedua dari ciri-ciri kemunafikan adalah suka ingkar janji. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ketika perang Uhud, dia berjanji akan membawa pasukannya bersama jamaahnya itu orang-orang munafik, sesama munafik 300 orang. Sehingga genaplah pasukan Rasulullah ketika perang Uhud itu 1000 orang. Tapi setelah berjalan sedikit, sengaja di belakang, sengaja memperlambat. Supaya apa? Supaya bisa balik kanan. Ingkar janji. Yang ketiga, wa idza tumina khan, dan apabila dia dipercaya, dia khianat. Dan ini babnya lebih luas. Apabila diberi kepercayaan sebuah amanah, idza tumin, apabila diberi amanah, apapun amanah tersebut, kecil ataupun besar, khana, dia pun mengkhianatinya. Dipercaya untuk jadi bendahara, seharusnya melaporkan uang yang masuk dan uang yang keluar apa adanya, tetapi sengaja digelapkan, sengaja dibuat laporan-laporan atau membengkakkan laporan LPG dan seterusnya. Ini termasuk khianat. Termasuk khianat juga ketika dipercaya untuk membantu anak-anak yatim, ya, 10 juta ditransfer ke rekening yang bersangkutan untuk anak yatim misal, kemudian hanya 8 juta yang dia salurkan untuk anak yatim, 2 juta dia mengatakan operasional. Ini khianat. Karena donatur mengatakan 10 juta untuk santunan anak yatim. Kalau memang kita mampu tanpa operasional, tunaikan. Kalau nggak mampu, kita minta operasional, sampaikan ke donatur. Saya minta operasional untuk penyaluran 10 juta ini. Boleh? Oh nggak ada. Kalau memang Anda nggak bisa menunaikan tanpa operasional, kembalikan uangnya. Kembalikan. Jadi harus transparan. Jangan
Ini 10 juta mungkin termasuk operasional ya, mungkin, nggak boleh mungkin-mungkinan. Tanyakan kepada donatur, karena ini amanah, itu hak anak yatim. Ingat, makan harta anak yatim ibarat memasukkan api ke dalam perut. Orang yang sudah tahu, dia tidak akan mau melakukan hal tersebut. Jadi banyak sekali contohnya dan bukan saatnya untuk menguraikannya. Wa ala hadza, kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh. Oleh karena itu, fayambaghi an yakuna al-muslimuna 'ammatan wa talibul ilmi khassatan, maka hendaknya kaum muslimin secara umum dan penuntut ilmunya secara khusus min ab'adin nas an tilkal khaslat sayyi'ah, manusia yang terjauh dari 3 ciri kemunafikan tersebut. Wa an yakuna mithalan yuhtada fil wafa'i bil wa'd, dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu menjadi contoh di dalam hal menepati janji. Contoh, kalau kita janjian ya jam 10, sebelum jam 10 kita sudah hadir di tempat. Sebelum jam 10 sudah hadir di tempat. Kalaupun terlambat, sampaikan permohonan maaf. I'tidar. Akui kesalahan tersebut. Namanya manusia. Supaya kita gimana ya, sudah ingkar janji terus nggak merasa bersalah kalau dia tidak menepati janji. Mohon maaf saya telat 10 menit, mohon maaf saya telat setengah jam. Kalau ada uzur, sampaikan uzur. Kalau tidak ada uzur, jangan buat-buat uzur. Mohon maaf, ini kelalaian saya, dimaafkan ya, misalnya. Enak, istihlal. Sehingga halal bihalal itu nggak harus nunggu hari raya, ya. Ketika kita merasa berbuat salah, nah inilah kadang kita itu jarang untuk evaluasi dan muhasabah, introspeksi. Bahasan tentang introspeksi sudah kita lalui. Kemudian wal ajib. Nah, ini yang beliau sampaikan, patut untuk kita cermati. Ajaibnya, annal jahiliyin kanu ya'udduna ikhlafal wa'di min 'adha'imil umur. Orang-orang semasa jahiliyah dulu, orang Arab jahiliyah itu menganggap ingkar janji adalah perkara paling buruk sepanjang sejarah mereka. Termasuk hal tercela yang paling dahsyat. Qala Auf ibn Nu'man, fil jahiliyatil juhala, di masa jahiliyah orang-orang jahil dulu, an yamutar rajul, ada sebuah prinsip, an yamutar rajul atshan khairul lahu min an yakuna mukhlifan bil wa'd. Subhanallah. Ini orang jahiliyah, orang yang enggak tahu agama dulu di zaman sebelum dakwah Nabi SAW, punya prinsip seperti ini. Seseorang mati karena kehausan itu lebih baik daripada dia ingkar janji. Orang jahiliyah sudah memiliki prinsip seperti itu, apalagi yang sudah memeluk agama Islam. Seharusnya lebih dahsyat lagi kehati-hatiannya terhadap karakter yang satu ini, ingkar janji. Wa ammal athar fi dhammi ikhlafil wa'di fakatsirah. Adapun athar-athar atau riwayat, hadis-hadis seputar tentang kecaman syariat kita terhadap orang yang mengingkari janjinya itu sangat banyak sekali. Minha, di antaranya ma rawa an Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, hadis yang diriwayatkan yang berisi kisah tentang Nabi Sulaiman ibn Daud alaihi wassalam, annahu qala li ibnin lahu, bahwasanya Nabi Sulaiman itu pernah memberikan nasihat kepada anaknya. Idza wa'adta ya bunai, wahai anakku, idza wa'adta fala tukhlif, kalau engkau berjanji maka jangan kau ingkari. Fatastabdil bil mawaddati bughdan, karena kalau itu yang kau lakukan maka pada hakikatnya engkau telah mengganti kecintaan itu dengan kebencian.
Janjian jam 8, datangnya jam 10. Gimana orang yang sudah datang tepat waktu, bahkan lebih awal, setengah 8 dia sudah hadir, kemudian ternyata jam 10 baru mulai acara. Gimana rasa apa? Rasa tidak sukanya. Gimana rasa geramnya? Orang antara yang menghargai waktu dengan yang tidak menghargai waktu itu akan sangat beda sekali ya. Dan kami melihat dan menyaksikan langsung bersama Syekh kami, di mana beliau termasuk orang yang selalu berusaha menepati janji. Appointment di rumah sakit, ya, rumah sakit itu ada jam-jam kunjungan. Ketika jam 8 janji ketemuan sama dokter, beliau sudah datang jam setengah 8. Kami selalu bersama beliau, jadi menyaksikan langsung praktek amaliyah dari Syekh, orang yang berusaha untuk menepati janji. Dan dari beliaulah pesan-pesan atau wasiat-wasiat tentang janji dan menghargai waktu ini kami belajar. Pelajaran pertama ketika kami sampai di Arab Saudi tahun 2006 adalah tentang menghargai waktu. Saya telat waktu itu 5 menit atau 10 menit, langsung dimarahi oleh Syekh. Langsung dimarahi. Betapa saya tidak menghargai waktu. Dan betul ternyata 5 menit, 10 menit itu bagi orang yang betul-betul menghargai waktu itu seperti berjam-jam bagi orang yang tidak menghargai waktu sama sekali. Wa qala Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anaknya Imam Ahmad, meriwayatkan sebuah hadis, haddatsani Harun bin Sufyan al-Mustamli. Qal, qultu li abika Ahmad bin Hanbal. Harun bin Sufyan al-Mustamli ini bertanya kepada bapakmu, wahai Abdullah. Anaknya Imam Ahmad itu diceritakan oleh gurunya Harun bin Sufyan. Aku pernah bertanya kepada bapakmu Ahmad bin Hanbal, kaifa ta'riful kadzdzabin? Bagaimana engkau mengetahui orang-orang yang pendusta? Qal, Imam Ahmad mengatakan bimawa'idihim, dengan janji-janji mereka, dengan mawa'id mereka, dengan appointment mereka. Lihat, kalau janjian jam berapa begitu, apakah mereka menepati waktu atau tidak? Imam Ahmad mengatakan orang yang selalu mengingkari, tidak tepat waktu di dalam berjanji, ini termasuk pendusta. Wa kanu yatahashawna al-maw'id khasyata al-ikhlaf. Dulu para ulama kita itu sangat berhati-hati dengan berjanji, buat janjian itu sangat berhati-hati. Kenapa? Karena takut mengingkari janji. Qala Muhammad bin Idris al-Hanzali, nama seorang ulama selain Imam Syafi'i, juga ada yang bernama Muhammad bin Idris al-Hanzali. Qultu li Qabisah, aku mengatakan kepada Qabisah, seorang ulama juga, ta'iduni, engkau janji mau mendatangiku, mau mengunjungiku lagi, ya, saling mengunjungi antar para ulama itu adalah sebuah kebiasaan para ulama. Faqal, maka dia pun mengatakan dengan ibarah atau redaksi seperti ini, Bapak Ibu sekalian, idza ji'tani fara'aitani laqitani. Tidak mengatakan a'id, ya, a'iduka, saya berjanji kepadamu. Sangat berhati-hati dengan kata-kata janji ini supaya tidak masuk ke dalam perkara mengingkari janji. Maka dia mengatakan, kalau engkau mendatangiku, engkau lihat aku, pasti kita akan bertemu. Udah, nggak usah janji-janjian. Saking tidak ingin masuk ke dalam bab janji kemudian mengingkari janji tersebut. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan menyampaikan syair-syair yang dinukil oleh Syekh di sini setelah kita mendengarkan azan Isya dikumandangkan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kata Syekh, wa min jamili ma qila fil maw'id min asy-syi'r, di antara syair-syair terindah menurut beliau yang berbicara tentang janji dan sifat terpuji, yaitu menepati janji, adalah diantaranya idza qulta fi syai'in na'am fa'atimmah fa inna na'am dainun 'alal hurri wajibu. Kalau engkau mengatakan dalam sesuatu iya, maka sempurnakanlah, tunaikanlah. Karena sesungguhnya kata-kata iya adalah hutang yang wajib ditunaikan oleh orang yang merdeka. Wa illa faqul la wastarih wa arih biha. Kalau engkau tidak mungkin atau tidak mampu menunaikannya, maka katakanlah la, katakan tidak. Diminta untuk datang ke rumahnya misalnya. Kalau memang mampu, direncanakan, insya Allah tanggal sekian. Nah ternyata tidak bisa, maka sampaikan permohonan maaf. Bukan berarti tidak menepati janji, tapi karena ada sesuatu dan lain hal. Ini yang disebut dengan uzur.
Tapi kalau dari awal memang tidak mungkin tanggal tersebut karena sudah ada acara di tempat yang lain, maka katakanlah wastarih wa arih biha, engkau pun akan nyaman dan membuat orang lain nyaman. Tidak menunggu-nunggu. Katanya iya, tapi ternyata di hari H nggak bisa datang. Kenapa nggak dari awal atau sebelumnya, misalnya beberapa waktu menyampaikan permohonan maaf untuk tidak bisa hadir. Wala khaira fi qaulin idza lam yakun fi'lu, karena tidak ada kebaikan sama sekali pada perkataan kalau tidak direalisasikan. Wa qaulul akhar, seorang penyair yang lain mengatakan, idza ijtama'al afatu fal bukhlu syarruha, apabila kejelekan itu berkumpul, maka yang paling jelek adalah bakhil, sifat pelit. Wa syarrun minal bukhlil mawa'idu wal matlu, dan ada ternyata yang lebih jelek daripada bakhil, yaitu orang yang ingkar janji dan menunda-nunda al-matlu, menunda-nunda pembayaran hutang. Matlul ghani zulm, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, matlul ghani zulm, menunda-nunda pembayaran atau pelunasan hutang dari orang yang memberikan hutang kepada kita, biasanya orang kaya. Matlul ghani zulm adalah sebuah kezaliman. Kita sudah punya uang untuk melunasi hutang kita, tapi sengaja kita tunda-tunda. Ini tidak boleh. Ini namanya menzalimi hak orang yang telah memberikan hutang kepada kita. Fala khaira fi qaulin idza kana kadziban, karena tidak ada kebaikan dalam perkataan kalau yang dia katakan itu adalah kebohongan. Wala khaira fi qaulin idza lam yakun fi'lu, dan tidak ada kebaikan pada sebuah perkataan yang tidak dipraktekkan, yang tidak ada aksinya, yang tidak direalisasikan, alias ingkar janji. Dia mengatakan sesuatu tapi tidak dia lakukan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian selesai pembahasan poin ketiga tentang kiat-kiat bagaimana sikap seorang penuntut ilmu di tengah-tengah masyarakatnya supaya dia diterima, yaitu berusaha untuk menepati janji dan menjauhi sifat ingkar janji. Yang paling harus kita tepati janji adalah janji kita kepada orang-orang terdekat kita. Ini kaitannya dengan bagaimana seorang penuntut ilmu itu di rumahnya. Di rumah ada istri dan anak kita, ada orang tua kita. Maka ketika kita berjanji kepada mereka, hendaknya itu yang lebih diutamakan untuk ditepati. Kalau terjadi misalnya, ya, kita janji sama anak-anak kita, kemudian ada janji dengan orang lain, pas waktunya bersamaan, mana yang harus didahulukan Bapak Ibu sekalian? Kita minta maaf sama keluarga kita sepertinya lebih mudah, ya, bisa diatur. Tapi untuk minta maaf sama orang lain kayaknya susah begitu. Tetapi seharusnya fikihnya yang benar adalah jika itu terjadi, qadarullah misalnya kita karena kurang teliti buat janji sama orang lain, padahal di waktu tersebut kita sudah janji sama anak kita. Ini yang harus didahulukan Bapak Ibu sekalian adalah hak anak-anak kita. Janji yang telah kita sampaikan kepada keluarga kita, istri kita, orang tua kita, apalagi minta maaf kepada orang lain. Mohon maaf karena ketidaktelitian saya, sebenarnya di waktu tersebut saya sudah punya janji tapi saya lupa. Saya mohon maaf, yuk kita buat reschedule, atur lagi jadwalnya sama orang lain. Itu solusi yang benar, ya. Jangan yang kita korbankan justru keluarga atau anak-anak kita, apalagi anak-anak. Ketika diingkari janjinya, maka itu akan
terasa dan sangat membekas sekali di jiwa anak-anak kita. Oh, ternyata bapak saya seperti itu. Maka tidak heran kalau suatu saat nanti itu akan terrefleksikan di kehidupannya sang anak. Ternyata, jadi kalau kita lihat anak kita kok ingkar janji, sangat besar kemungkinan mungkin dulu kita sering ingkar janji. Wallahu a'lam. Ini sifat atau karakter yang termasuk diturunkan, ya, diwariskan. Baik, sambil menunggu waktu iqamah, bagi jamaah yang memiliki pertanyaan, silahkan. Fadhal. Ya. Ya. Pertanyaan dari peserta kajian online tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Walaupun bukan termasuk inti kajian kita malam ini, tetapi tadi sebagai contoh. Pertanyaannya, banyak orang yang tidak mengenal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian dituduh sebagai Wahabi, lalu menuduh orang-orang atau ahlu sunnah wal jamaah yang berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW sebagai Wahabi. Bagaimana sikap kita untuk menghadapi ya, yang seperti itu, begitu ya, kurang lebih pertanyaannya. Ya, yang namanya tuduhan, ya, orang menuduh, maka wajib atasnya untuk menyampaikan bukti al-bayyinah. Mana bukti tuduhan Anda? Orang banyak yang tidak paham apa itu Wahabi. Sekarang gelar atau stigma Wahabi itu dijadikan senjata oleh musuh-musuh Islam untuk menjauhkan untuk menjauhkan kaum muslimin dari agama yang murni, dari agama Islam yang seharusnya. Kalau ada orang yang sedikit, dalam tanda kutip ya, fundamentalis. Fundamental itu kokoh, berdasar, berdalil, selalu mengaitkan segala sesuatu dengan dasar, landasan. Ini ada landasannya enggak? Ini ada dasarnya enggak? Itu namanya fundamental. Itu enggak negatif. Dalam kalangan orang-orang yang belajar, kata-kata fundamental itu tidak berkonotasi negatif sebenarnya. Silahkan Bapak Ibu lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa arti fundamental. Jadi sedikit orang itu berusaha untuk kokoh dan teguh di atas kebenaran agamanya atau prinsip, langsung diberi stigma Wahabi, Wahabi, Wahabi. Mereka seakan-akan Wahabi itu monster yang selalu haus darah kaum muslimin, ya. Sebagai contoh saja, yang paling dituduhkan dengan gelar Wahabi ini adalah Saudi Arabia. Makanya kebanyakan kebanyakan jamaah haji itu atau umroh selalu diwanti-wanti, hati-hati, di sana banyak Wahabi, kan gitu. Sana sarang Wahabi, itu negeri Wahabi. Kenapa? Gara-gara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa salah beliau? Ternyata kesalahan beliau adalah berusaha untuk memurnikan ajaran Islam. Nah, kira-kira usaha pemurnian agama Islam itu sejak kapan dilakukan? Bukan zamannya Imam Muhammad bin Abdul Wahab saja. Di zaman pertama, abad pertama Islam, abad ke-1 Hijriyah, di sekitar tahun 100-an, itu sudah ada tajdid, usaha pembaharuan agama Islam lewat tokohnya Umar bin Abdul Aziz. Begitu pula di setiap abadnya ada. Abad kedua Imam Syafi'i, imam kita, digadang-gadang sebagai tokoh mujaddid abad kedua Hijriyah. Setiap generasi 100 tahun itu Allah menghidupkan orang-orang yang
berusaha mengembalikan ajaran agama Islam sesuai di tracknya, di jalurnya. Karena kebanyakan orang itu semakin jauh dari sumber kenabian, itu akan semakin menyimpang. Maka ada generasi yang Allah sengaja hidupkan supaya agama Islam itu tetap berada di atas relnya. Nah, orang-orang itulah yang disebut dengan pembaharu, memurnikan agama Islam dari hal-hal yang mengotorinya. Maka orang-orang yang berusaha untuk memurnikan ajaran ini, ajaran agama Islam, itu diberi gelar yang buruk, dan itu sudah sunnatullah. Maka bagaimana sikap kita? Ya, bagaimana Nabi bersikap ketika beliau dituduh macam-macam, alias bersabar. 13 tahun beliau bersabar. Baru kemudian setelah hijrah punya kekuatan, beliau pun baru jihad. Jadi jangan langsung jihad tapi tidak tahu fikihnya. 13 tahun beliau bersabar karena memang lemah, tidak punya kekuatan. Kalau nanti sudah punya kekuatan, kaum muslimin sudah sepakat misalnya untuk menjalankan agama Islam sesuai dengan syariat masing-masing, monggo. Jadi bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang yang menuduh atau menggelari orang-orang yang berusaha untuk mendakwahkan tauhid dan sunnah dengan Wahabi? Anggap saja angin yang berlalu, jangan dimasukkan ke dalam hati. Toh itu hanya sebatas tuduhan yang tidak berasas, tidak berlandas, dan tidak berdalil. Maka tidak perlu kita pusingkan. Baik, alhamdulillah selesai kajian dan pembahasan kita. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan poin berikutnya. Jadi masih bertema yang sama, bagaimana kiat seorang penuntut ilmu agama itu supaya bisa diterima di masyarakatnya adalah dengan sikap yang keempat, yaitu al-hilmu walinul janib, bersikap santun. Insyaallah pada 2 pekan yang akan datang. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.